jangan sampai kalah. Ayo, ikut ngebolang bersama kami anak-anak dari Desa Riso Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di tempat kami, egrang dari bambu ini disebut jeka. Main egrang sih sudah biasa, tapi uniknya kami melakukannya sambil bermain bola juga loh. Hayo, tidak semua mahir bukan? Dibutuhkan keseimbangan dan kecepatan dalam memainkannya. Tenang, hampir semua teman-temanku bisa memainkan jeka. Oh iya, selain keseimbangan dan kecepatan, kami juga harus kompak. Jangan sampai kebobolan gawangnya. Yeay, go! Skor 1-0. Teman, jaga satu-satu. Jangan sampai lolos. Bola, kukapai ko dia umale. Ya, dah kapita mana? Siap, Kak. Nanti aku susul. Sudah dulu ya mainnya. Aku janji menyusul kakak di kebun. Ikram, Amos, Alfianus. Ayo berangkat. Kali ini kami akan membantu kakak panen durian. Hayo, siapa yang suka durian? Ayo teman, bergegas. Kakak pasti sudah menunggu. Durian yang kami panen ini durian khas Desa Riso. Walaupun kecil, tapi jangan salah. Rasanya siap diadu dengan durian lain. Hehehe. Beberapa daerah di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar memang dikenal sebagai salah satu penghasil durian terbaik. Alfianus, kumpulkan duriannya ke baka ya. Bersama kakak, kami akan mengolah durian ini menjadi makanan khas Desa Riso. Kalian penasaran? Ayo, tetap ngebolang bersama kami yuk. Kupas dulu duriannya. Hati-hati, jangan sampai terkena durinya. Selanjutnya, ambil dagingnya. Baru melihat isi buahnya saja, air liur serasa menetes. Hehehe. Mengakirmu kandi. Iya, yang. Tuh, Amos, sabar. Durian ini kan mau diolah jadi selai. Jangan dihabiskan dong. Nah, untuk membuat selai, siapkan bahan-bahan pendukungnya. Seperti gula merah dan santan kelapa. Iris gula merahnya seperti ini. Ingat ya teman, tipis-tipis saja. Sambil menunggu gula merah terpotong banyak, kita siapkan duriannya. Baunya harum. Oh ya, untuk membuat santan, parut kelapa. Setelah selesai diparut, masukkan air secukupnya dan peras. Campurkan durian yang sudah dipisahkan bijinya dengan gula merah. Lalu aduk merata. Kemudian masak dan tambahkan santan. Alfianus, jaga api tetap menyala ya. Jangan sampai mati. Bisa-bisa matangnya lama. Tunggu sampai sekitar 10 menit. Aroma duriannya enak. Nah, selai durian sudah jadi teman. Eits, tapi tunggu dulu. Kami akan membuat makanan pelengkap untuk menikmati selai durian ini. Bahannya masih durian juga loh. Selai durian paling pas dimakan dengan kue bikang. Nah, selanjutnya
Kami akan membuat bikang durian. Bahan yang kita butuhkan adalah tepung beras ketan dan santan. Campurkan tepung beras ketan dengan santan. Lalu aduk sampai merata. Selanjutnya, siapkan air mendidih dan campurkan ke dalam adonan. Air yang digunakan harus air panas supaya adonan tepung beras ketan benar-benar terlarut. Aduk kembali sampai menjadi kental. Campurkan minyak kelapa secukupnya. Adonan sudah jadi deh. Tinggal membuat pewarna alaminya ya teman. Kami menggunakan daun kelor untuk hijau, kuning dari kunyit, merah dari kayu sapang, sedangkan oranye dari wortel teman. Campurkan pewarna ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai berubah warna. Setelah itu, siapkan penggorengannya ya. Kami menyebutnya pan Jepangan. Wajan kecil ini terbuat dari tanah liat. Karena terbuat dari tanah liat, pan Jepangannya harus dipanaskan dulu. Tuangkan adonannya. Gak lama, langsung matang deh. Baunya harum. Teman, kue bikang merupakan makanan khas Mandar, Sulawesi Barat. Dari teksturnya, kue bikang memiliki banyak pori. Hampir mirip dengan kue surabi dari Jawa Barat. Jika teman-teman berkunjung ke Sulawesi Barat, jangan lupa mencicipi kue bikang ini. Dijamin enak. Tara! Ini dia bikang duriannya. Melihatnya sampai nelan ludah. Ayo, tunggu apa lagi? Habiskan. Rasanya enak. Perpaduan santan yang gurih dan durian yang legit memang pas. Cemilan ini cocok untuk santai. Teman, di Kecamatan Tapangu, tepatnya di Desa Riso, sebagian besar masyarakatnya mengandalkan kebun sebagai penopang ekonomi keluarga. Ada durian, langsat, rambutan, dan masih banyak lagi. Udara segar, tanaman yang subur hijau, dan masyarakatnya yang ramah. Indah sekali desaku ini. Teman-teman di rumah, hari ini di desa kami sedang melaksanakan adat Mapasoro atau biasa disebut tolak bala. Tujuannya untuk menjauhkan dari musibah dan penyakit teman. Semua masyarakat desa Riso berkumpul di Sungai Riso. Dari anak-anak sampai orang dewasa berkumpul. Semua membawa makanan dari mulai ikan, ayam, dan lauk pauk lainnya. Acara ini sangat ditunggu-tunggu. Lihat, semua warga bergembira menyambutnya. Acaranya dari mulai potong ayam sampai memasak makanan yang dibawa sendiri. Masakannya pun beragam, mulai doda, soko, dan masih banyak lagi. Mapasoro diturunkan sejak zaman nenek moyang. Supaya tetap lestari, kami masih menjaga adat tradisi ini. Nah, kami akan melepas kapal yang berisi ayam hidup dan makanan kedua aliran Sungai Riso dan Sungai Alapang sebagai simbol tolak bala. Pelepasan perahu bermakna untuk menjauhkan musibah dan penyakit. Penduduk kami percaya barang siapa yang mengambil makanan dan memakan isi dari perahu ini akan terkena musibah. Kecuali dari desa lain yang mengambil, itu nggak terjadi apa-apa. Proses selanjutnya doa bersama teman. Acara ini yang kami tunggu-tunggu. Makan sepuasnya. Banyak sekali makanan yang tersaji teman. Kalau ada acara seperti ini, aku dan teman-teman sengaja nggak makan dari pagi.
Setelah acara makan selesai, dilanjutkan dengan memandikan. Proses ini dipimpin ketua suku agar tubuh suci kembali dan menghilangkan penyakit di dalamnya. Acara ditutup dengan mandi bersama. Yahoo! Siram-siram! Semua sangat senang dan bahagia melaksanakan adat Mapasoro ini. Teman, ngebola bersama kami di Bangka yuk! Kami anak-anak Desa Gudang, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sekarang saatnya kita membantu kakak dan paman menyungkur udang. Ayo, dorong lebih kuat lagi. Menyungkur udang dilakukan dengan cara mendorong secara lurus dan berlawanan dengan arus ombak. Memang tidak mudah. Tenaga kami harus kuat mendorong. Lihat Nur dan Fiza, biar perempuan, tenaganya tak kalah dengan lelaki. Mereka juga pemberani. Ulang, 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 ulang. Lang, di mana aja, Lang? Tak tadi, Lang. Lang, tadi yang tiap pula tadi. Tidak tahu mana. Mana iya, tadi Lang. Aduh. Afdal, selalu bikin ulah. Nah, sekarang waktunya mendorong sungkurnya ke daratan, teman. Ayo, semangat. Buka jaringnya. Wow. Akhirnya kami dapat udang sungkur yang kami cari. Teman di rumah tahu nggak? Udang sungkur sangat cocok dibuat terasi. Caranya mudah loh. Cuci bersih semua udang hasil menyungkur tadi. Nah Bu, bola udang nih. Yo sini yo. Beri garam. Lalu tiriskan. Garam ini berfungsi sebagai pengawet. Setelah itu, tumbuk sampai halus menggunakan lesung. Terasi Bangka terkenal enak karena terbuat dari udang sungkur atau rebon segar tanpa campuran ikan. Udang yang dipilih benar-benar kualitas udang yang bagus. Setelah halus, tahap selanjutnya pemeraman. Seperti ini jadinya tumbukan udang sungkur yang sudah diperam selama 2 hari. Wah! Dimana-mana nanti ngejut orang. Aku di minyak gue rumah. Aku minyak gue lah, Nana. Maaf lang. Ya, jeblah itu aku anu tau ah. Ya. Terus aku minyak dah. Proses penumbukan yang terakhir ini berguna untuk menghaluskan kembali pasta yang tadinya mengering supaya mudah dibentuk. Terasi lalu dicetak kotak seperti ini. Bentuk ini yang menjadi ciri khas terasi dari Bangka Selatan. Isi lalu tekan sampai padat. Dah, kenapa apa ya? Main terus. Kedua main. Nah, cahaya bintang nih, berangku rajin. Maka diket kelingking kelima, tapi kelingking kelima di bawah. Afdal, kamu ini ada-ada saja. Jangan bentuk yang aneh-aneh. Terasi kotak kan terasi khas daerah kita.
Teman, udang bukan hanya berguna untuk bahan baku terasi loh. Ada lagi makanan khas Bangka yang terbuat dari udang. Kita ngebolang ke tempat nenekku yuk. Lang, dicuci udangnya ya. Bonek. Ini dia tempat pembuatan pantiau milik nenekku. Campur tepung beras dan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan garam. Tuangkan sedikit demi sedikit air. Aduk terus sampai tepung berubah agak cair. Tinggal masukkan deh pewarnanya. Merah, kuning, hijau. Jangan lupa. Jadi deh adonan pantiaunya. Sebelum masuk ke proses pengukusan, loyang harus diolesi minyak terlebih dahulu supaya nggak lengket. Sip, tuangkan adonannya. Tipis-tipis saja ya teman, seperti ini. Waktunya mengukus adonan. Masukkan loyang kecil paling bawah, disusul loyang yang lebih besar. Begitu seterusnya sampai 3 tingkat. Tutup agar kukusan cepat matang. Sambil menunggu matang, kita buat bumbu kuahnya terlebih dahulu yuk. Rebus udang sampai menjadi kaldu udang. Lang, udang ah. Ya Lang, tolong naik noto kah? Angkat udangnya dari air kaldu rebusan, lalu tumbuk sampai halus. Untuk bumbunya, kupas bawang merah dan bawang putih. Tumbuk sampai halus keduanya dan tambahkan sedikit sahang atau merica. Campur tumbukan udang dengan bumbu halusnya. Jadi deh, sekarang tinggal ditumis. Aduk-aduk agar tidak gosong ya teman. Setelah setengah matang, tuangkan kuah kaldu udangnya. Tunggu deh sampai mendidih. Sekarang angkat loyang dari kukusan yuk. Tara! Matang juga akhirnya. Ambil adonan yang sudah matang dari loyang dan letakkan di atas daun pisang supaya tidak lengket. Gulung secara perlahan dan potong tipis-tipis. Pantiau adalah makanan peranakan. Muncul dari budaya Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka memang hidup beragam etnis yang rukun damai teman. Cantik sekali. Setelah semua diiris tipis, tinggal kita susun saja di atas daun mangkok. Tara! Pantiau khas Bangka siap disajikan saat ritual adat ketupat gong. Ini dia ritual adat dari daerahku teman. Namanya ritual adat ketupat gong. Bagi kami masyarakat Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, ketupat gong disimbolkan sebagai wujud syukur atas hasil kekayaan alam yang telah dinikmati selama ini. Terdapat 2 ketupat berukuran raksasa dan di dalamnya diisi dengan ketupat-ketupat kecil. Ratusan ketupat ini merupakan hasil swadaya warga secara sukarela loh. Ini dia Bukit Nenek, kebanggaan desaku. Pemandangan dari atas ini terlihat indah sekali. Shh, semua tenang. Kakek Abokmun akan memimpin prosesi upacara ini. Beliau adalah sesepuh desa kami. Ketupat dan ayam merupakan simbol yang harus ada dalam upacara ini. Dilengkapi dengan pantiau udang. Asik! Waktunya potong ketupat raksasanya teman. Selamat makan teman-teman. Nikmatnya makan bersama sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Oh iya,
Bukit Nenek ini merupakan tempat perjuangan batin Tikal selama melawan penjajah Belanda. Beliau bersembunyi dan bergerilya di Bukit Nenek dan sekitarnya. Ingat teman-teman, 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Dadah.